Mari kita sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif di sekolah UPTD SMPN 41 Atakonang, yang mana harapannya dapat diterapkan oleh semua guru yang berada di SMP Negeri 41 Atakonang. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan bahwa kita cinta negara ini, cinta tanah air. Baik, kita bisa mulai. Mari kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai. Kita mulai diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini maksud dari tujuan pendidikan menurut KHD, anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu merubah kodrat tersebut sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi kita hanya menuntun tumbuh kodratnya itu sendiri. Jadi dalam pendidikan itu kita itu diumpamakan sebagai petani. Oleh Ki Hajar Dewantara itu diumpamakan sebagai petani. Misalkan kita menanam padi, maka kita hanya
mengharapkan padi itu tumbuh dan berbuah. Tidak boleh kita mengharapkan padi tumbuh jagung seperti itu. Jadi anak-anak itu karakternya bagaimana, itu kita rawat sedemikian rupa. Selanjutnya standar pendidikan nasional. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12. Jadi diharapkan dalam sebuah instansi pendidikan itu diharapkan berpihak pada murid. Kita tidak boleh memaksakan kehendak murid, kita hanya menawarkan apa yang murid mau itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dengan demikian kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Kita lanjut. Kita kuis dulu ya. Baik. Kuis THB. Bisa menebak? TBH. Sorry. Apa TBH Bapak Ibu? Kuis tidak berhadiah. Baik. One day atau day one, suatu hari atau hari pertama. Silakan Bapak Ibu jawab. One day. Bapak tinggal pilih one day atau day one, suatu hari atau hari pertama. One day. Baik. Pilihan Anda menunjukkan bahwa apakah Anda guru yang suka berwacana atau guru yang punya rencana. Jadi misalkan suatu hari, nah itu berarti apa? Berwacana. Kalau hari pertama, dia mulai hari pertama, dia punya rencana di hari pertama. Selanjutnya, bisa tapi susah, atau susah tapi bisa. Susah tapi bisa. Ya. Pilihan Anda menunjukkan bahwa apakah Anda orang yang bisa diandalkan untuk bekerja keras, bukan sekedar orang yang suka ngeles. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa tapi susah. Dia bisa tapi susah, maka tidak dilakukan. Dia hanya kerjanya ngeles. Kalau susah tapi bisa, dia terus berusaha. Jadi walaupun kita mampu mengubah karakter anak tersebut, kita lakukan. Berarti kita punya cita-cita bahwa kita bisa. Yang terakhir, perak hari ini atau emas hari esok. Emas hari esok. Pak Syukur sama? Pilihan Anda menunjukkan apakah Anda sosok yang realistis atau menjadi orang yang lebih cenderung berpikir materialistis. Bagus itu. Ya, bisa. Harusnya perak hari ini ya. Enggak, Pak. Perak hari ini itu materialistis. Realistis. Iya. Iya, karena lebih berharga emas. Dia tahu bahwasannya besok dia mendapatkan emas. Ditawarkan perak hari ini, dia menolak, menunggu besok. Baik, sekarang budaya positif, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi di sini budaya positif itu intinya kita berpihak pada murid. Jadi sepengertian saya, kita itu tidak boleh seperti itu ya. Teteh gulung-gulung itu kata-kata kasar, tidak boleh diucapkan pada murid. Itu bahasa lokal. Jadi kalau kita bahasa Madura, di Madura itu kan kata-kata yang kita ungkapkan itu kadang tidak dimengerti oleh orang luar, tapi kita mengerti di lokal daerah kita sendiri. Yang penting intinya tidak boleh kita mengata-ngatai murid seperti itu. Paham Bapak Ibu? Jadi kita juga tidak misalkan mengatakan anak kamu bodoh, itu tidak boleh.
semua orang ini hanya pengetahuannya yang lebih banyak dan pengetahuan yang lebih sedikit. Misalkan profesor saja, kita tanya misalkan seorang profesor, kita bandingkan dengan anak SD yang bisa membuat layangan. Profesor tidak bisa membuat layangan. Ditanya, Bapak Profesor, apakah Anda bisa membuat layangan? Dia menjawab tidak bisa. Apakah Bapak Profesor bodoh? Tidak kan? Cuman dia kurang pengetahuan, sama dengan murid-murid kita. Pengetahuannya hanya berkurang. Tugas kita untuk menambah pengetahuan tersebut. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar kita itu harus berubah. Yang kedua, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir 8, 3, restitusi. Itu inti dari budaya positif. Kalau kita melaksanakan ke-8-nya ini, insya Allah di sekolah kita itu akan menjadi sekolah budayanya positif. Bapak Ibu tahu ini foto siapa? Nggak tahu. Ini adalah Dr. William Glasser yang memunculkan ide perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi guru itu mempunyai teori kontrol. Tadi kan yang pertama inti budaya positif kan perubahan paradigma belajar. Jadi yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar itu adalah perubahan paradigma teori kontrol guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nanti di belakang ada penjelasannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang ilusi-ilusi ini kita lihat, yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu yang dimaksud dengan ilusi. Berarti kita itu mengontrol murid, tapi murid tersebut tidak sadar bahwasannya dirinya mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Misalkan kita memanggil, dia datang. Nah, secara tidak sadar itu sudah sudah kita kontrol. Nah, itu semuanya karena dia mengizinkan hal tersebut. Kalau dia tidak mengizinkan, misalkan dia boleh saja mencuek dan tidak menghiraukan panggilan kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi semua penguatan positif tersebut efektif, bermanfaat, itu tergantung pada seorang guru bagaimana dia mendidik muridnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi dalam penyampaian pesan negatif, orang itu kita membuat murid merasa bersalah, itu tidak harus membentak-bentak. Kita cukup misalkan dengan nada halus pun kita bisa membuat anak tersebut bisa merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kalau kita sering melakukan pemaksaan terhadap murid, maka apa yang kita dapatkan? Maka murid tersebut akan merasa atau meninggalkan dendam kepada kita. Kita selalu memaksakan, misalkan anak tersebut kita paksa untuk membuat tugas. Dia tidak mau, maka kita mencari solusinya untuk menanyakan kepada anak tersebut. Kita tidak harus memaksakan kenapa anak tersebut harus membuat PR misalkan, harus mengerjakan PR. Nah, kita jangan memaksa seperti itu. Kalau misalkan anak tersebut tidak mau mengerjakan, kita tinggal bertanya kepada anak tersebut melalui nanti segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi semua kedisiplinan siswa itu tergantung pada kita sendiri seorang guru. Bagaimana kita tersebut bisa menguasai murid-murid kita dengan cara menerapkan budaya positif. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kita itu tidak perlu mengiming-imingi anak. Nanti bapak kasih pulpen, nanti bapak kasih es krim, tidak usah seperti itu. Jadi anak itu dengan sukarela melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik itu sangat penting ditanamkan dalam diri murid kita. Jadi semua yang mereka lakukan itu bukan paksaan karena kita, akan tetapi mereka sadar bahwa mereka harus melakukan itu. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bebas dari suku, bangsa, apa itu singkatannya? Apa itu suku, bangsa, agama, bahasa maupun sara? Isu sara. Jadi lepas dari isu sara. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu semua bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada 6.
Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Yang selanjutnya nilai kebajikan universal yaitu IBU, Primary Years Program, yang isinya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai kebajikan universal dari Primary Years Program. Yang terakhir yaitu nilai kebajikan universal keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati atau jujur, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita diharapkan semua nilai-nilai ini ada pada diri kita dan murid-murid kita. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Dulu punya murid kita. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Pak Hendra tahu nilai kebajikannya apa? Siapa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. 100 untuk Pak Hendra. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Pak Syukur tahu nilai kebajikan apa yang terdapat dalam membuang sampah pada tempatnya? Siapa? Lebih menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Mari kita lihat. Ya, tepuk tangan untuk Pak Syukur. Baik, yang terakhir dilarang menggunakan kata-kata kasar. Berlin. Apa Berlin? Nilai kebajikannya? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain, bersikap positif atau hormat. Boleh, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang paling penting, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, murid-murid kita juga sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu merupakan kebutuhan dasar kita. Tindakan itu mempunyai tujuan. Misalkan kita berangkat pagi, tujuan kita apa? Pasti punya tujuan. Misalkan saya berangkat pagi ingin dipuji kepala sekolah, misalkan seperti itu. Wah, ternyata kepala sekolahnya tidak muji, berarti kita kecewa. Itu kalau kita tidak motivasi kita tidak intrinsik. Jadi kita ingin pujian dari orang lain. Jadi semua kebutuhan dasar kita itu kita penuhi dengan motivasi diri kita sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti tahu dong apa kebutuhan dasar kita. Tahu. Nah, baik. Kita isi yang kosong ini, yang merupakan kebutuhan dasar kita. Baik, yang nomor 1 apa Pak Ari? Kesenangan. Kita lock dulu ya. Yang kedua, Pak Hendra, Cinta dan kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, Bu Soleha, Kebebasan. kebebasan. Yang keempat, Bu Boy, Mengeluarkan. Apa itu ya? Apa itu Pak?
Penguasaan. penguasaan. Yang terakhir Bu Ritna. Enggak terpikirkan itu. Ini yang pertama B, yang pertama B. Bensin. Yang kedua R. Bers. Ber Bersalin. berteata Bertani. bertahan Berteman. Bertahan. Oh, bertani. bertahan itu 100 untuk Merlin. Baik, ini kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Siapa sih yang tidak butuh kelima ini? Gak ada. Ya, misalkan Pak Syukur tidak butuh yang nomor 2. Cinta dan kasih sayang tidak butuh misalkan. Misalkan, tapi semua orang tak butuh. Misalkan walaupun tidak punya kekasih, dikasihi sesama teman, dikasihi muridnya, dikasihi atasannya, dikasihi orang tua. Jadi kalau kita tidak punya cinta dan kasih sayang dari orang lain, maka hidup kita akan menderita. Kesenangan, siapa sih yang tidak butuh kesenangan? Semuanya ingin happy. Benar. Bapak Ibu dikasih uang happy, berarti senang. Kebebasan, semuanya ingin bebas, tidak ingin dikekang. Begitupun juga dengan murid-murid kita, mereka ingin bebas belajar. Makanya kurikulum kita pada tahun ini yaitu kurikulum merdeka. Siswanya Merdeka itu yang merdeka. bebas. Siswanya merdeka, gurunya tidak, Pak. Kalau gurunya merdeka berarti tidak usah buat RPP, modul ajar tidak usah, merdeka. SPP-nya merdeka, Pak. RPP-nya merdeka. Iya. Sesuai dengan Saya kira kurikulum merdeka itu kita bebas mau ngajar apa enggak itu bebas menurut kita. Jadi kita merdeka, ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu penguasaan. Jadi manusia itu butuh yang namanya penguasaan. Dia mau berkuasa. Misalkan di sini ada Bapak Ibu semuanya ingin jadi kepala sekolah, berarti ingin berkuasa. Paling tidak dia ingin semua orang mengikuti apa yang dia katakan. Jadi misalkan Pak Syukur sini, nah, dia tidak mengindahkan panggilannya, berarti dia kecewa. Kebutuhan penguasaannya tidak ada atau kurang. Yang terakhir yaitu bertahan hidup. Jadi kita hidup pada saat ini sampai saat ini karena kita membutuhkan bertahan hidup dengan cara makan, minum, bernafas, dan lain-lain sebagainya untuk menyambung kehidupan kita. Selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Jadi tadi itu bukan hanya kita memberikan kasih sayang, berarti kita juga perlu menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima juga. Misalkan ada siswa yang tidak diterima oleh temannya. Nah itu kan kasihan. Seperti yang kemarin gerak jalan, satu orang tidak diterima oleh grup kelompoknya. Nah itu sebenarnya tidak boleh ada seperti itu. Bagaimana kita bisa mengatasi hal seperti itu? Kebutuhan untuk diterima di sekitar kita. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Jadi yang dimaksud kebebasan di sini kebutuhan akan pilihan. Jadi pilihan-pilihan kita itu yang kita butuhkan itu kita bebas melakukan. Kemandirian, otonomi. Otonomi itu kita mempunyai daerah. Di sini daerah kekuasaan saya, jangan macam-macam misalkan seperti itu. Yang keempat, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui.
Jadi manusia itu prestasinya perlu diakui, Bu. Contohnya Pak? Jadi misalkan ada siswa kita itu bisa menjawab soal dari kita seperti tadi, paling tidak kita memberikan aplaus. Itu yang Berarti tidak boleh dikasih iming-iming apa hadiah seperti yang tadi dijelaskan itu Pak ya? tidak masalah sebenarnya, tapi itu nanti ada pembahasan di belakang bahwasannya itu merusak karakter Nilai siswa kita. positif. Iya. Kalau misalnya dikasih reward seperti oke anak-anak karena kamu bisa menjawab saya kasih bintang 1 untuk saya tempelkan di papan prestasi misalkan. Jadi nanti kita bahas hukuman dan reward itu akan menghukum diri kita. Jadi akan merusak pada diri kita sendiri. Karena nanti misalkan kita mengiming-imingi anak sesuatu, itu dalam sebuah penelitian anak yang hanya ingin mendapatkan hadiah dengan anak yang hanya ingin menang saja itu beda untuk kedepannya. Jadi yang ingin hadiah ini kalau tidak diiming-imingi hadiah maka dia tidak akan mendapatkan prestasi. Baik, selanjutnya yang terakhir kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain serta psikologis. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kita butuh makan, minum dan lain sebagainya. Termasuk tidur Pak ya? Termasuk tidur. Kalau kita tidak tidur, Kebutuhan jasmani. nah, semua yang kita butuhkan itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia Untuk bertahan hidup. untuk bertahan hidup. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia pastinya punya motivasi dong, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsik. Tadi yang saya sampaikan yaitu intrinsiknya, ini ekstrinsik. Jadi motivasi ini ada karena dia ada dorongan dari orang luar. Kita hanya menghindari hukuman, misalkan kita datang pagi karena takut ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu motivasinya ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi ingin dipuji oleh kepala sekolah, itu unsur ekstrinsik. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita di sekolah ini membuat nilai yang kita percaya untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada kita. Untuk menghargai diri sendiri, misalkan kita menghargai waktu. Saya tidak boleh terlambat. Walaupun tidak ada yang menegur, tidak ada yang memberi reward, dia tetap datang tepat waktu. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Ini seharusnya ada pada diri kita semua. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak rencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik, psikis. Ini hukuman yang dimaksud hukuman ini yang di sekolah, Bu ya. Kalau misalkan hukuman di negara kita itu beda lagi, tidak seperti ini, tidak terencana tiba-tiba. Itu semuanya sudah terencana. Jadi hukuman-hukuman yang dimaksud dalam pendidikan ini yaitu dalam menangani murid kita. Jadi dalam penanganan itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini dalam menangani sebuah masalah yang ada pada murid kita atau di sekolah. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi kita membuat peraturan, mereka melanggar, nah itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak. Jadi tidak terencana, ada siswa datang terlambat. Kalau di peraturannya datang terlambat misalkan itu menghafalkan Pancasila, nah itu konsekuensi. Kalau
hukuman, dia memaksa kamu datang terlambat, kamu harus lari lapangan 10 kali misalkan itu. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan pada saat mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi itu mereka tetap tidak nyaman walaupun mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Yang terakhir yaitu sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru itu selalu mengontrol murid sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, restitusi. Nah, ini yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu guru sekalian dalam pendidikan pada masa sekarang, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dalam sebuah kesalahan itu bukan digantikan dengan konsekuensi atau hukuman, tapi bagaimana siswa tersebut memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi itu nanti ada segitiga restitusi. Nah, itu murid ditanyakan apa itu dia ingin apa, terus dia melanggar apa, terus solusinya bagaimana, mereka mencari sendiri. Nah, ini identitas gagal. Identitas gagal itu yang berhubungan dengan hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi misalkan di sini sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi. Kalau di hukuman itu seperti tadi disuruh lari pasti menyakitkan, tidak nyaman untuk murid. Jadi pastinya yang kena hukuman itu tidaknya. Terus korban mendapatkan keadilan. Tidak, ini sebenarnya korban itu tidak mendapatkan keadilan. Jadi di sana kurang tidaknya, tidak mendapatkan keadilan. Jadi dia misalkan mau ngelawan guru, mau bertanya kesalahan saya apa, misalkan ditambah lagi hukumnya seperti itu. Murid atau anak akan tersakiti pastinya kalau kita melakukan hukuman. Selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Anak-anak itu akan bisa melawan kepada kita. Jadi anak-anak itu tidak menaati kita, tidak memindahkan apa kata-kata kita seperti itu. Itu yang terjadi apabila kita sering melakukan hukuman kepada murid kita. Selanjutnya identitas sukses. Yang pertama disiplin. Jadi konsekuensi tadi itu sebenarnya masuk dari identitas sukses, tapi ini tidak dianjurkan sebenarnya. Jadi konsekuensi itu memang terjadi, yang paling dianjurkan itu yang terakhir tadi, restitusi. Konsekuensi suatu harus terjadi. Misalkan dia melanggar peraturan kelas kita, dia harus melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi wali kelas itu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, itu yang harus disepakati bersama dengan siswa kita di kelas tersebut. Nah, kalau mereka itu tidak menaati keyakinan kelas kita, maka kita boleh membuat konsekuensi. Boleh. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi itu hanya tidak nyaman dalam waktu pendek saja. Jadi mereka melakukannya karena mereka merasa diri mereka bersalah dan peraturannya sudah ada. Konsekuensinya juga sudah dijelaskan. Kalau misalkan tidak mengerjakan PR, konsekuensinya bagaimana itu sudah menjadi peraturan. Korban bisa diabaikan. Jadi korban itu bisa diabaikan, misalkan bullying yang terjadi, korban bullyingnya itu bisa diabaikan karena mereka sudah tahu yang membuli saya ini akan seperti apa. Selanjutnya murid anak dibuat tidak nyaman, sama-sama tidak nyaman ya pastinya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi ini hanya jangka waktu pendek. Anak-anak tersebut tidak tidak berpikir bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, hanya menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu juga. Yang terakhir, restitusi merupakan pilihan.
Jadi sebuah pilihan kepada anak, penawaran. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Jadi misalkan tadi itu anak-anak itu dibully, nah itu mendapatkan ganti apa gantinya? Ganti minta maaf. Yang membuli tadi harus minta maaf. Kalau yang hukuman konsekuensi itu gurunya tidak menyuruh minta maaf. Misalkan kalau kamu membuli misalkan bersihkan kamar mandi, misalkan seperti itu, tidak ada ke muridnya. Kalau konsekuensi itu tidak ada, nanti tidak dikembalikan lagi ke yang dibully. Nah, kalau restitusi itu disuruh meminta maaf kepada yang dibully. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Selesai kalau restitusi. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Siap? Iya. Baik Bapak Ibu. Tadi itu push up, makanya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Coba lagi, Pak. Hah? Coba lagi. Coba lagi diulang. Baik. Nah, Oh gitu. Duh. Kira nggak ada gerakannya, kan nggak ada. ada gerakannya, bapaknya enggak. Nah. Ya, gerakannya 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan gambarnya yang bergerak, dong atas bawah. Bukan orangnya ya tuh. Baik, ini adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat masuk kelas. Hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu pilih. Hukuman. Bagus, 100 untuk Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Ini gambar apa Bapak Ibu? Layangan, kertas. Kertas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pintar-pintar Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Apa ini Bapak Ibu? Pintar, tebak gambar berarti ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Meja tulisnya dicoret-coret oleh temannya, dibersihkan. Ini merupakan konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya masih ada hukuman atau konsekuensi. Tebak gambar. Hukuman. Apa ini Bapak Ibu? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut saya hukuman itu, Pak. Hukuman. Hukuman. Baik, kita lihat survei membuktikan. Hukuman 100 untuk Bapak Hendra. Baik, selanjutnya kita bermain TTS. Oke. Bapak Ibu suka TTS? Buka. TTS ini tentang apa? 5 posisi kontrol guru. Ada yang tahu? 5 posisi kontrol guru. Baik, kita satu mendatar. Ini satu mendatar Pak ya. Satu mendatar, 2 mendatar. Ini satu ke bawah. Ini 2 mendatar. Ya, satu menurun dulu berarti. Satu menurun. Huruf pertama P, huruf kedua E, huruf sebelum terakhir A. Kira-kira apa Bapak Ibu? Berapa kotak itu? Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik.
Waktu 5 menit untuk berpikir. Penghukum sing rono. Sing ngerti. Apa namanya peradilan penuaan? Kita isi. Di sini penghukum ya. Ya, penghukum. Penghukum. Nah, penghukum. Yang ke bawah Sudah dulu pemantau. tahu bagi 100. Sekarang 3 menurun. Manajer. Bagus, pintar Bapak Ibu. Pemberi rasa. Ini Teman. teman. Yang panjang Boleh saya tulis Pak? Bersalah. Tarinya dia. pembuat rasa bersalah. Mari kita lihat jawaban Bapak Ibu sekalian. Ya, 100. Jadi ini adalah posisi kita dalam mengontrol murid kita. Yang paling ditekankan yaitu nanti ini, manajer. Kita diharapkan semuanya menjadi manajer. Walaupun tidak manajer perusahaan, paling tidak kita manajer bagi murid-murid kita sendiri. 6. 5 posisi kontrol guru. Ya tadi itu penghukum. Anak merasa bersalah, pembuat bersalah, pemantau, teman, manajer. Nah, jadi kita dalam posisi kontrol itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi murid itu merasa bersalah terus dia. Terus pemantau, kita memantau, menanyakan peraturan kita, itu nanti pemantau. Kita lihat videonya, itu live tadi. Mari kita tonton. Bisa diperhatikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket
Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Bu, maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. 5 posisi kontrol.
Baik Bapak Ibu, barusan itu adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol pada murid kita. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Oke. Jadi di sini dalam kelas itu seharusnya ada sebuah keyakinan, bukan peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Baik, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah? Keyakinan kelas salah. Peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah hal yang sama. Salah. Salah. Oh iya, betulnya hilang. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul apa salah? Betul. Kita lihat. Iya. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Bapak Ibu diminta mengurutkan langkah-langkahnya membentuk keyakinan kelas. Kira-kira yang pertama yang mana? Sebentar Pak, beri kami waktu Pak. Baik. Diskusi mengumpulkan peraturan-peraturan yang tidak lagi kelas. Oke, yang nomor 1 yang mana dulu? Yang nomor 1. Ya? Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang sebelah kanan atas ya. kita lihat Kan nomor 1. Apa? Baik, betul. Betul ya. Yang kedua. Eh, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang dilakukan keyakinan kelas. Diskusi mengenai Yang kedua, Peraturan Menyaringkan peraturan menyarikan. Ini Bu. Setuju ini semua? setuju Setuju. setuju Baik, kita lihat survei membuktikan. Ternyata yang ini Bu, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi peraturan tersebut yang dari anak itu kita rubah menjadi hal positif. Misalkan tidak boleh ramai, misalkan harus tenang, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, klopen ini BC. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Baik, kita tinggal lihat yang nomor 4 yang mana. berdiskusi mengenai gambaran mengenai gambaran perilaku. yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini ya Pak. Ya. Baik, kita lihat. Wah, pinter Pak Indra. Bagus. PPG. Yang kelima, Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. baik. Yang terakhir tentunya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu Kalau ke yang waktu. terakhir Pak Sukur insya Allah bisa Pak 100%. Pak Syukur, yang terakhir yang mana Pak Syukur? Oh yang itu, yang bawah. Baik. Kita lanjut keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik seseorang, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi yang tadi itu intrinsik, keyakinan intrinsik dan ekstrinsiknya itu yang dapat mempengaruhi pembentukan keyakinan kelas.
Bentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya dilibatkan. Semua siswa diminta untuk menulis keyakinan kelas, misalkan seperti itu. Mari kita membuat keyakinan kelas. Oke, Pak Syukur meletas berdewan. Kas. Semana? Pak Bos. Bapak Ibu, kita membuat peraturan kelas. Bapak Ibu silahkan tulis di sini peraturan kelas. Misalkan kita praktek ya. Peraturan kelas di sini Bapak Ibu tuliskan peraturan kelasnya. Nanti kita ubah ke Keyakinan kelas. kata positif. Kita buat peraturan kelas. Nanti kita ubah ke keyakinan kelas. Silakan kasih satu-satu pengiritan. Ya, peraturan kelas. Peraturan dulu lah. Keyakinan. Iya, nanti diubah. Peraturan kelas nanti kita ganti ke keyakinan. Baik, yang sudah bisa dikumpulkan kita tempel di sini ya. Nanti perwakilan satu orang membaca. Nanti Bapak Ibu boleh diterapkan di wali kelasnya. Yang wali kelas baik, Pak Hendra, sudah, silakan. Saya dulu. Pennya mana? Pernah masuk dulu. Nah, nanti murid-murid Bapak Ibu sekalian itu dilibatkan seperti ini. Semua orang itu berhak membuat sebuah peraturan. Setelah itu kita saring menjadikan sebuah keyakinan. Merokok di dalam gelap. Baru langkah-langkah yang 6 tadi itu diikuti sesuai dengan urutannya. Iya, Pak. Bentar, Bi. Sama dengan Nggak apa-apa, sama nggak apa-apa, nanti kita kan dibahas nanti. Kalau sudah ada yang sama nanti pada saat pembuatan keyakinan baru nah, nggak masalah. Kalian kan pikirannya belum sehat. berkoneksi dengan teman yang lain. Jadi kita nanti satukan keyakinan kita, peraturan kita, baru dibuat sebuah keyakinan di kelas. Kalau kelas 1 SD itu tidak usah buat kayak gini, Bapak Ibu ya. Kan kita usah. Anaknya belum bisa nulis, Bu. Yang ngomong Pak di kelas gurunya, Pak. Oh, begitu. Dan silakan langsung dibacakan. Oke. Meminta cekal. Baik, terima kasih Bapak Ilham. Ini adalah tugas dari Bapak yang diberikan kepada kami dari peraturan kelas, tugas peraturan kelas yang nantinya bisa dirubah ke dalam keyakinan dalam kelas. Ini nggak tahu punya siapa. Yang pertama adalah dilarang menggunakan handphone di kelas. Baik.
Terus yang kedua, jangan makan dalam kelas atau jangan makan di dalam kelas dan naik di meja kelas. Terus tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus menjaga kebersihan kelas. Tidak terlambat masuk ke kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini tidak boleh terlambat masuk kelas juga, dan masuk kelas tepat waktu. Ini jawaban kami, Pak Ilham. Baik, terima kasih Bapak Hendra. Itu barusan itu adalah peraturan kelas. Misalkan masuk kelas tepat waktu itu sudah benar, jadi keyakinan kelas ya. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ini kalau kita ubah menjadi kata positif bagaimana Bapak? Masuk kelas tepat waktu, sama berarti ya. Tidak terlambat masuk ke kelas sama mengerjakan tugas tepat waktu, itu sudah positif. Menjaga kebersihan kelas sudah positif. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan diganti menjadi menjaga kebersihan kelas. Jangan makan dalam kelas. Bagaimana bahasanya, Bu? Tidak boleh, karena itu menyangkut kebersihan kelas mungkin, Pak. Makan di luar kelas, begitu ya. Iya. Jangan naik meja kelas. Bersikap sopan dalam kelas. Terus dilarang menggunakan handphone di kelas. Diganti memakai HP sesuai dengan keperluan. Baik. Itu contoh dari penerapan pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya yang ke-8 yang terakhir dari budaya positif tadi, yaitu segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena bentuknya segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Suatu progres dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan dari segitiga restitusi. 3 sisi segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu yang berhubungan dengan teori kontrol. Tadi yang 5 itu, kita semua akan melakukan hal terbaik bisa kita lakukan, itu kata-kata yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas pada garis yang bawah, yaitu berdasarkan si pembuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat-kalimat yang kita ungkapkan pada saat kita menghadapi siswa yang bersalah. Salah satunya menggunakan kalimat seperti itu. Itu yang dimaksudkan menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu apa itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas siswa yang merasa bersalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimat-kalimat yang diungkapkan dalam segitiga restitusi pada tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan anak tersebut terlambat, padahal kamu kan bisa melakukan lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya, kan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Yang seperti itu ya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu kalimat-kalimat yang diungkapkan pada saat ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi kontrol.
Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi gitu. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu sekalian, barusan contoh penerapan segitiga restitusi. Diharapkan Bapak Ibu dapat menerapkannya di sekolah kita tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, melalui ngerti, ngerasa, dan ngelakoni, menyadari, menginsyafi dan melakukan budi pekerti yang dibentuk untuk merdeka dan mandiri akan hadir adab. Itu adalah kata-kata Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian penyampaian diseminasi budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh, Bu. Puhoy, puhoy, clear view.